Kita aja ya. Oke. Banyak juga. Dokter Andreas, mungkin laporannya gimana sih ke Doktif? Mungkin kan katanya udah jadi tersangka juga ya, namun Doktifnya masih bisa bebas berkeliaran mungkin seperti itu. Nah, jadi kalau untuk laporan saya, kebetulan kan memang prosesnya sudah sangat panjang dari mulai bulan Oktober sampai saat ini. Nah, di dalam prosesnya ini kita sudah mengikuti nih prosedur-prosedur di dalam penegakan keadilan, penegakan hukum ya. Dan saya kan laporannya itu pertama di Polda Sumut. Saat di Polda Sumut ternyata dilimpahkan di Polres Medan. Saat laporan itu masuk ke Polres Medan, saya dipanggil dan semua proses sudah dilakukan di sidik, kemudian tersangka. Kalau nggak salah 17 Maret ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada panggilan pertama di tanggal 26 Maret kalau nggak salah untuk BAP tersangka. Namun kemudian kan dokter detektif tidak datang, tidak hadir. Nah ternyata saya mendapatkan surat dari Mabes sendiri dengan dilakukan gelar perkara khusus. Tadi dalam gelar perkara khusus, kalau nggak salah tanggal berapa itu saya datang ke sini. Kita melakukan gelar perkara khusus, ada pimpinan sidang, gitu ya, ada pimpinan gelar dan banyak banget ya orang yang berwenang divisi ini, divisinya apa segala macam itu. Ada juga ahli hukum di dalamnya. Saat kita melakukan apa ya, bukan wawancara kayak sidang ya, kayak pengadilan juga sih di dalamnya. Ada pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan sebenarnya dulu perkara seperti apa, kenapa kok bisa menjadi tersangka. Ya, jadi saat dilihat ternyata memang pidananya ada. Karena saya dituduh jelas dengan wajah saya, foto saya mengatakan bahwa saya bukan dokter. Intinya, saya membuktikan bahwa saya adalah seorang dokter. Nah, saya mengatakan dengan ijazah saya, suratan dari istri saya dari Kemenkes, dari SPP saya sebagai praktek. Masih dalam waktu pertama saya tidak ikut karena memang itu ada ahli-ahlinya. Kemudian saya nah sekarang persiapan berkas kalau masalah memberi keterangan organisasi kesehatan, ada Ikatan Dokter Indonesia, ada KDWI. Jadi KDWI menawarin organisasi estetik. Makanya sudah disuratin yang pertama dan yang kedua. Jadi yang pertama penyuratannya mengeluarkan saat ini ada dua kedua. Apa saatnya ada panggilan. Jadi terhadap detektif. Nah, saya juga nggak tahu lagi bagaimana prosesnya. Kalau misalnya apakah orang tangan kan saya tidak menanggung jawab karena kalau saya memang sifatnya 5 tahun di bawah itu yang tidak ditahan nanti akan diproses dalam kasus ini. Tapi melihat Doktif yang masih berkeliaran gitu bisa dikatakan seperti itu, gimana sih Dokter Andreas sendiri kan sudah banyak dirugikan ya? Ya, jadi kalau saya pribadi melaporkan di bukan atas dasar dendam. Kenapa saya ingin dia di penjara saya ingin memperbaiki sama saya sampai seorang dokter disaksikan sehingga nanti kalau saja mau di penjara atau tidak di penjara saya tidak mengarah ke sana, tapi saya mau ada adil dan saya mau nanti akan ada putusan karena kalau ini bersalah dan saya kalau sebagai dokter saya akan penjara terus sendiri. Tapi menurut Doktif sendiri, apa yang dokter lakuin itu menyalahin SOP sebagai dokter gitu katanya dok. Bahwa seorang dokter itu nggak boleh justiper. Itu gimana dok? Sebenarnya ini kan asumsi bahwa jadi tidak ada aturannya seorang dokter yang melakukan jasa itu dikatakan bukan seorang dokter. Coba kita bisa melihat salah satu aturan mana yang menentukan bahwasanya ketika ada seorang dokter jasa dia dianggap langsung otomatis tidak menjadi seorang dokter. Nah, karena coba kita lihat kembali pada dokternya kenapa coba ditanya. Karena setahu saya di dalam berita sudah pernah melakukan yang tidak ada teman sejauhnya lain untuk amansi atau pengaruh. Saya memang tidak tahu itu hanya beredar di sosial media saja. Jadi berarti dia bukan seorang dokter juga dong. Nah, kan begitu.
Dok, tapi kalau di dalam kedokteran sendiri itu emang boleh nggak sih seorang dokter itu keluar negeri just tip gitu seperti apa yang dokter lakuin itu boleh nggak dok sebenarnya dok? Ketika aturan tidak ada, kita pasti bisa lakukan. Kita kan base-nya adalah aturan. Base-nya apa nih? Apakah undang-undang? Kalau undang-undang tidak ada mengatakan bahwasanya kita hilang itu, apakah itu bisa? Kalau secara undang-undang nggak ada ya? Tidak ada. Dok, bagaimana Dalam dasar bukan asumsi kita nih. bagaimana yang sampai saat ini dokter tuh selalu tetap menganggap dokter itu Just tipper. bukan dokter. sampai detik ini. Itu nggak apa-apa. Karena menurut saya begini. Saya masalah. Yang saya masalah adalah saya dikatakan bukan seorang dokter, bukan just tipper. Jadi kalau saya dikatakan just tipper, itu selagi tidak menyalahi aturan atau tidak ada undang-undang yang melarang saya untuk just tipper. Kalaupun nanti saya menjadi just tipper, ya kita nggak tahu nih rezekinya nih ya. Itu saya memang rezeki just tipper, ya kita nggak tahu. Yang penting tidak dilarang atau dilarang dari Berarti dalam hal ini sangat dirugikan terkait pencemaran nama baik gitu ya dok? Iya, jadi memang aku rasa itu penting kan menjadi topik dari laporan saya. Kemudian yang lebih ingat kalau menurut saya, tapi aku nggak tahu apakah ini seperti apa. Yang pasti saya mempermasalahkan adalah saya akan tapi kalau misalnya dokter saya bisa memastikan bahwasanya saya bukan seorang ya silakan saya yang salah. Mungkin terakhir pesan untuk dokter nih yang belum sama sekali dilakukan penahanan, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada nggak sih yang mau disampaikan? Kalau saya sebenarnya termasuk di dalam acara ini ya, saya tidak mau di mana masyarakat tidak paham karena dalam sosial media ini kan sangat sekali opini sampai yang yang dipotong apa segala macam. Terkait aku dan opini secara personal saya sudah menyalah sudah baik-baik saja. Saya juga sudah memohon pada dokter untuk jangan begini atau jangan memberikan statement apapun karena masyarakat tidak tahu. Karena sebenarnya dokter sudah tahu bahwa masalahnya adalah saya bukan bukan jadi jadi kayak itu melakukan ada kasus wawancara, segala macam, BAP, DAW, kedua masalah yang tadi legalitas saya sebagai dokter dikatakan yang betul bukan justifier. Ini kan dokter sendiri kan udah statusnya udah tersangka ya dok ya. Itu bakal pakai baju oranye atau enggak sih mungkin? Saya tidak terlalu memahami itu. Yang saya tahu dari pengacara saya setelah proses ini akan ada pemanggilan BAP kedua, kemudian akan dilanjutkan langsung ke pengadilan. Atau ditahan atau tidak ditahan saya tidak tahu. Kemarin kan habis salaman juga ada sama dokternya. Setelah itu ada komunikasi juga lagi sama salaman ya karena saya juga ketemu ya saat itu juga ternyata fisiknya seperti ini dokter detektif Itu pertama kali ketemu dok. melihat jadi saya sama rekan profesi karena kami juga ada politik sama profesi adalah sejawat adalah saudara kandung saya kejar Berarti yang di Baris Krim itu pertemuan pertama dan setelah itu nggak ada komunikasi lagi sampai saat ini? saya juga sudah mengomentari tidak akan melahirkan rekan-rekan saya tidak lagi sampai saat ini dan saya berharap biarlah proses hukum yang berjalan karena saya tidak tahu sebenarnya gitu ada kita bikin statement ini akan begini lagi begini lagi ada nggak karena sebenarnya kita sudah sampai ke gelar itu ada hal luar biasa Mungkin ada sudah begini jadi dari awal laporan saya bulan Oktober dilakukan pemanggilan berita acara wawancara di situ saya sudah meminta kepada penyidik memohon jika nanti dokter datang di dalam pemanggilan kalau panggil saya ingin datang dan saya mau bertanya sebenarnya ada apa kalau saya untuk sejawat kamu tahu saya buat
buat nama saya juga di sosial media dokter Agnes, sedikit jelas. Tapi kenapa saya bilang atau dikatakan yang pertama yang perlu kami sampaikan, saya cuma ingin menanyakan itu niatnya apa. Tapi kan ternyata tidak hadir di dalam pemanggilan naik sidik juga tidak hadir, tapi ada jemput bola. Jadi mendapat proses pengumuman. Ada situ juga saya meminta kepada penyidik coba tanyakan saya tidak hadir. Ternyata memang disampaikan mau biar damai. Ya kita kepada ini konsultasi karena kan sama ya. Ini kan undang-undang ITE ya. Harusnya adanya resolusi justice ya. Kita dibuat tapi saya melaporkan, tapi saya mungkin tahu, saya belum bisa jawab pun loh. Berarti udah ada upaya damai berarti dari Saya ya, tapi cuma ditolak. ada nggak tahu ada persoalan apa saya tidak paham. Nah, sampai akhirnya kita sampai ketemu di sana, saya jelaskan sama pimpinan sidang, pimpinan dalam ini ya dalam perkara itu saya katakan ada penyidik, jadi saya berkata sesuai dengan yang fakta ini. Dan bahwasanya saya sebenarnya pengen sekali ketemu sama dokter dulu deh. Sebenarnya apa sih masalahnya? Tapi ternyata kan tidak bisa. Dan akhirnya ini tetap harus berjalan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau sudah tersangka kan nggak bisa Oke, terima kasih.